Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan kami santri PTD Ar-Rahman di acara yang insya Allah bermanfaat, yaitu Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amaliyah. Perkenalkan, nama saya Muzaffar. Di Kultum hari ini saya sebagai pembawa acara. Sama seperti Kultum sebelumnya, Kultum kali ini akan diisi oleh santri dengan Ustadz. Ya Ustadz, kita kenalan oleh sama sobat Madaniyah. Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua sobat Madaniyah dimanapun kalian berada? Perkenalkan, saya Muhammad Arif, pengajar di PTD Ar-Rahman. Insyaallah akan membawakan kultum pada kesempatan kali ini. Nah, sobat Madaniyah, kultum kali ini kita akan men-sharing tentang penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati itu apa ya, Ustaz? Iya. Penyakit-penyakit hati itu ada banyak sekali ya Muzaffar ya, dan teman-teman Madaniyah semua ya. Salah satunya ada penyakit hasad, penyakit ria, ya, iri hati, dengki, kemudian adu domba dan sebagainya. Jadi kalau kita cari ya, penyakit-penyakit hati itu adalah intinya adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan akhlakul mazmumah dalam Islam, yang merupakan lawan daripada akhlakul karimah gitu. Nah, akan tetapi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan merangkum nih hanya beberapa di antara penyakit-penyakit hati dan nanti solusinya apa. Itu salah satunya, yang pertama adalah ria atau pamer, kemudian marah, kemudian iri hati ataupun dengki. Nah, yang pertama ria, Ustaz ya? Betul? Ria itu apa sih, ngomong-ngomong? Ya, ria itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syarqawi, bisa berarti sebuah penipuan terhadap diri sendiri, ya, karena itu adalah sesuatu yang disampaikan akan tetapi tidak sesuai dengan isi hatinya. Ria itu juga bisa kan berarti pamer, ya, jadi apa yang dia lakukan itu ingin mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, sifat ini pastinya sesuatu yang tidak baik ya. Apalagi kalau misalkan Muzaffar ya sedang sholat gitu ya, dan sobat-sobat Madaniyah semua gitu ya. Sebenarnya dia kalau lagi baca itu misalkan kurang baik gitu ya, kurang bagus gitu. Tapi ketika lagi sholat suaranya agak dikencengin gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya kebaikan yang ada pada dirinya itu agak menonjol dan didengar oleh orang lain. Nah, ini adalah termasuk sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang yang munafik itu hendak menipu Allah, akan tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka mendirikan sholat, mereka melakukannya dengan malas. Mereka bermaksud ingin dipuji di hadapan manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila, akan tetapi sesungguhnya mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Dan hukum riya ini jelas hukumnya haram ya. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW ya, dari Mahmud bin Labid. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang menimpa kalian atau umatku, yaitu adalah syirkul asghar atau syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar itu? Nah, Nabi SAW bersabda, yaitu ar-riya. Jadi riya ini tidak bisa dibilang hal yang biasa-biasa saja ya, karena juga termasuk dalam kategori syirkul asghar. Demikian. Wah, bahaya juga ya sobat Madaniyah kalau kita melakukan ria. Ternyata ria itu juga termasuk syirik kecil. Nah, sobat Madaniyah, kalau misalnya kita ingin ibadah atau sedekah, kalau bisa diam-diam aja. Kan banyak tuh yang ibadah
atau sedekah tapi di share-share di sosmed-sosmed. Ingat sahabat Madania, istilahnya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh melihatnya. Ibadah itu kita simpan saja untuk diri kita sendiri. Nah, Sat, apalagi nih penyakit-penyakit hati yang lainnya? Penyakit hati yang lainnya atau berikutnya adalah marah gitu ya. Nah, sifat marah ini dijelaskan oleh Imam Syarqawi adalah ya hal-hal yang memuncak kepanikan di dalam kepala gitu ya. Ada sesuatu yang memuncak kepanikan di dalam kepala gitu ya. Kemudian diproses di otak, kemudian turun ke hati gitu. Nah, lebih lanjut lagi Imam Asy-Syarqawi juga mengungkapkan gitu bahwa efek daripada sifat marah ini itu beragam ya, bisa dengan melalui perantara lisan atau verbal gitu ya, bisa juga dengan apa, dengan action, tindakan gitu, bisa melalui online ataupun offline ya. Marah yang online gimana misalnya ya, misalnya kita nulis di status gitu kan, lagi marah di situ mengungkapkan perasaan marah kita gitu kan, atau bahkan di kolom komentar ya, ketika lagi melihat sebuah tayangan video ataupun informasi ya, marah gitu diluapkan dengan apa, dengan mengetik kata-kata yang tidak terpuji begitu. Nah, itu salah satu daripada marah yang dilampiaskan secara online gitu. Nah, kalau yang offline gimana? Misalnya ya, sobat-sobat Madaniyah semua di rumah nih lagi wudhu nih. Nah, ketika lagi wudhu, terus temennya di belakang misalnya ngelitikin gitu sampai pokoknya mengganggu gitu ya. Nah, kalau misalkan dicernanya dalam otak itu adalah sebuah serangan, maka itu akan diproses sebagai sesuatu yang mengganggu, yang menyerang. Maka nanti bisa jadi efeknya adalah marah gitu. Nah, sifat-sifat marah ini tentu dalam Islam itu tidak disarankan atau bahkan dilarang. Ya, makanya Nabi SAW itu bersabda ya dalam sebuah potongan hadis singkat ya, bahwa la taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah-marah, maka bagi kalian surga. Nah, Muzaffar, tapi bukan berarti marah itu mutlak nggak boleh ya. Nabi SAW juga pernah marah ya, ketika apa, contohnya misalnya ya, ketika syariat Allah diinjak-injak gitu ya, ketika ayat-ayat Quran itu dihina gitu ya. Nah, Nabi SAW pastinya adalah orang yang pertama ya berdiri tegak untuk membela kebenaran gitu. Nah, kemudian sifat marah juga ternyata ada solusinya nih. Mau tahu solusinya apa? Apa tuh, Sat? Nah, menurut Al-Imam Al-Ghazali, salah satu daripada solusi marah yaitu dengan kita bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta, berdoa kepada Allah untuk ditanamkan sifat kasih sayang, kemudian juga dengan sifat kesabaran. Nah, di hadis Nabi SAW juga dijelaskan bahwa kalau seandainya kita marah gitu ya, itu kita bisa melalui jalan solutif, yaitu dengan berwudu ya. Dengan berwudu ya, itu juga bisa meredam kemarahan. Ya, dalam redaksi yang lain bahwa ketika lagi marah bisa dengan duduk gitu ya. Misalkan lagi marah diri nih, nah, duduk ya gitu. Nah, itu bisa meredam kemarahan. Nah, kemudian ketika lagi duduk ngapain lagi? Kalau lagi duduknya marah gitu, kemudian apa yang bisa meredam kemarahan? Ya, bisa jadi dengan berbaring gitu ya. Nah, ini salah satu daripada redaksi-redaksi yang ada dalam solusi kita untuk menanggulangi marah. Demikian untuk yang sifat kedua ini. Nah, Sat, soalnya saya lagi nulis nih, Sat. Tiba-tiba teman saya jitak dari belakang. Saya boleh marah nggak, Sat? Nah, kalau hal-hal yang natural seperti itu ya boleh saja ya, sobat-sobat Madaniyah semua ya. Karena itu sifatnya kan memang ketika kita lagi mengerjakan kebaikan gitu ya, tiba-tiba teman kita menjitak dari belakang, itu sih namanya jahil ya. Nah, itu boleh kita marah ala kadar seperlunya saja gitu ya, jangan sampai yang marah sekali gitu. Nah, kemudian mungkin contoh lainnya yang juga kita bisa marah ketika yang berkenaan dengan syariat Allah misalnya. Dulu kan ya waktu zaman kecil mungkin pernah ada teman kita yang lafaz qad qomatis shalah diganti sama dia menjadi apa? Misalnya kodok mati di sawah.
Nah, walaupun awalnya bercanda mungkin gitu ya, tapi dalam agama itu ya ketika berkaitan dengan syariat tidak boleh bercanda seperti itu. Nanti jatuhnya bisa apa? Istihza ya, dalam istilah agama namanya istihza, yaitu dengan apa? Mengolok-olok syariat Allah. Demikian ya. Oh, saya sekarang sudah tahu nih saat pengertian tentang marah. Terus itu apa lagi saat? Nah, sifat ya atau penyakit hati berikutnya adalah ujub. Iya, sifat ujub itu adalah, sifat yang membanggakan diri, agak berbeda dengan sombong ya, tipis-tipis perbedaannya. Kalau misalkan sombong itu dia merasa orang lain di bawah dia gitu ya, dia merasa lebih di atas gitu, akan tetapi kalau ujub itu dia merasa apa, bangga terhadap dirinya yang berlebihan gitu. Jadi perasaan bangga terhadap diri yang berlebihan, dia merasa segalanya dia miliki, dia cukup ya gitu. Misalkan ketika dia apa, ketika dia, berbuat baik gitu ya, atau misalkan ketika dia lagi membaca Quran gitu ya, nah itu dia pengennya yang, di apa, pokoknya terlihat baik sama teman-temannya gitu. Misalnya dia bacaannya biasanya bagaimana gitu ya, ketika ada temannya, itu dia pengen apa, dia pengen, ngebanggain gitu ya, gitu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, sifat ujub itu adalah berawal dari merasa sempurna gitu. Merasa sempurna dan dia ingin, eee dia gitu ya terlihat sebagai, orang yang sempurna gitu dari segala hal gitu ya. Saya masih belum paham nih saat perbedaan tentang ujub, ria, dan sombong. Oke Muzaffar, jadi kalau ujub itu lebih kepada amalan hatinya dia, ya. Dia merasa, eee, sempurna gitu ya. Dia merasa bahwa, senangnya dia tuh berlebihan gitu ya terhadap diri dia sendiri gitu ya. Nah, sementara kalau ria itu, hal-hal yang, aktivitas yang dia ingin dilihat orang lain, ya. Hal yang ingin dilihat orang lain, misalnya lagi sholat gitu ya, sholatnya biasanya 5 menit gitu ya, tapi karena misalkan dilihat sama guru ataupun orang tua, sholatnya dilama-lamain jadi 10 menit gitu, jadi 2 kali lipat. Ya biar apa? Biar dia dibilang, "Wah, soleh," misalnya gitu ya. Nah itu ria, dia pengen dilihat gitu kalau ria. Nah kalau kiber ya, sobat Madaniyah, sekalian, kiber itu lebih ke sombong ya. Sombong itu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa sombong itu yaitu, eee, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran, atau dibalik ya, menolak kebenaran atau, meremehkan orang orang lain. Nah itu adalah sifat sombong gitu. Nah, memang kemunculan ujub ini, berawal dari perasaan senang yang berlebihan gitu ya. Perasaan senang yang berlebihan dan ini memang, sinkron dengan, kandungan surah Fussilat ayat 51 yang, maknanya adalah, "Dan ketika kami berikan kenikmatan ataupun kelebihan pada manusia, maka dia berpaling, dia menjauhkan diri. Akan tetapi ketika Allah uji dengan malapetaka, maka ia banyak berdoa." Itu ada dalam kandungan surah Fussilat ayat 51. Demikian. Wah, sobat Madaniyah, udah banyak ya poin-poin yang kita dapat. Masih ada lagi nggak saat? Ada ya. Dan ini bisa dibilang yang terakhir ya, yaitu iri hati dan dengki ya. Oke sobat Madaniyah semuanya, iri hati dan dengki ini juga berasal dari hati ya. Eh, Sifat ini atau perasaan ini muncul ketika biasanya seseorang itu merasa bahwa apa yang ia inginkan, apa yang ia harapkan itu tidak ada pada dirinya. Ya, bahkan lebih buruk lagi, dia ingin ya memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain gitu. Misalnya Muzaffar ya, teman kita punya, ada orang misalnya punya jam tangan bagus gitu ya. Kemudian salah satu di antara teman kita itu merasa apa? Merasa, "Wah, jamnya tangannya bagus tuh," gitu ya. "Saya juga pengen punya jam tangan bagus seperti itu," gitu. Lalu ketika temannya lagi meleng gitu ya, lagi ngumpet gitu, lagi tidur misalnya ya, itu ketika lagi di pondok gitu ya, itu jam tangannya diambil atau diumpetin gitu. Dengan apa? Dengan keinginan bahwa jam tangan itu, eee, harus dimiliki oleh oleh teman kita tadi ya, yang menginginkan jam tangan tersebut.
Nah, sebenarnya sifat iri atau hasad ini iri gitu ya, itu boleh nggak sih dalam Islam gitu ya? Nah, sebenarnya di dalam syariat Islam itu keinginan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain itu sebenarnya tidak boleh gitu ya. Hanya ada dua hal yang dibolehkan dalam Islam, yaitu ketika kita melihat ada orang yang memiliki harta yang banyak, kemudian harta itu ia belanjakan di jalan Allah. Ya, yang kedua adalah ada orang yang memiliki ilmu yang banyak, kemudian ilmu itu dia ajarkan kepada manusia. Pastinya ilmu yang dimaksud adalah ilmu kepada Allah ya, ilmu buat Allah. Nah, Imam Asy-Syarqawi juga menyebutkan ya bahwa sifat hasad ini ada dua gitu, iri itu ada dua. Yang pertama adalah al-munafasah dan yang kedua adalah al-hiqdu wal hasad. Apa itu al-munafasah? Yaitu keinginan untuk apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya teman kita nih di pesantren tahfiz dan digital udah ada yang hafal misalkan 20 juz. Nah, gitu. Kemudian kita dalam hati, saya pengen nih kayak dia. Nah, itu adalah perasaan iri yang bagus apa tidak? Bagus ya. Ini bisa termasuk menjadi dalam Al-Qur'an dikatakan fastabiqul khairat gitu ya. Nah, itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 48 yang Yang maknanya adalah maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Fastabiqul khairat gitu ya. Nah, kemudian kalau contoh yang tadi hasad sudah ya, yang negatif sudah gitu. Tapi yang kemudian positif adalah tadi istilahnya kalau menurut Imam Asy-Syarqawi disebutkan sebagai al-munafasah, yaitu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Gimana Muzaffar, sampai sini sudah paham Sobat Madaniyah? Alhamdulillah, sudah paham Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Sobat Madaniyah, hari ini kita sudah mendapatkan 4 poin penyakit hati, yaitu riya, marah, ujub, dan iri atau dengki. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa menghindari penyakit-penyakit hati. Ustaz, ada tambahan? Ya, marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti juga yang tadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu dengan kita bisa bermujahadah, kita memohon kepada Allah agar kita ditanamkan ya perasaan kasih sayang, rahmat dan juga kesabaran ya, sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, dan kita berdoa semoga kita bisa menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa meneladani ya perilaku positif beliau ya, dan sehingga kita bisa belajar dari. Amin. Nah, Sobat Madaniyah, kerasa ya kultum hari ini pengen selesai aja. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kultum hari ini. Buat Sobat Madaniyah semua, jangan lupa jaga kesehatannya, perbanyak ibadah dan doa di bulan suci Ramadan yang insya Allah diberkahi Allah ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya di Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bang kakak, yuk kita menginfakkan sebagian harta kita ke Yayasan Ar-Rahman Islamic Center ya, yang hari ini Masya Allah mereka pengurus sibuk membagikan Al-Quran ke pelosok-pelosok, bahkan anak-anak yatim yang difasilitasi tempat untuk menghafal Al-Quran. Mari kita infakkan harta kita agar menjadi jariyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hadiah yang besar untuk orang-orang yang berinfak, yaitu surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Siapapun yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, Allah janjikan surga untuknya. Innal ladzina amanu wa amilu sholihati lahum
orang-orang yang beramal soleh, karena Allah masukkan surga untuknya, akan Allah persiapkan surga untuknya, yang bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir, jannatun tajri tahtial anhar. Jadi mari teman-teman, ayah bunda abang kakak, kita keluarkan infak terbaik kita untuk orang-orang yang membutuhkan melalui Yayasan Ar-Rahman Center. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.